Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, ini mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi keuangan Amerika Serikat, di mana Musk menilai negeri Paman Sam melaju cepat menuju kebangkrutan akibat lonjakan utang nasional yang tidak terkendali. Elon Musk menyebut Amerika Serikat 1000% akan bangkrut jika tidak terjadi terobosan besar di bidang kecerdasan buatan dan robotika. Menurut Musk, tanpa lonjakan produktivitas dari AI dan robot, tidak ada solusi realistis untuk mengatasi utang nasional yang terus membengkak. Data Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan total utang nasional Amerika Serikat kini telah menembus sekitar 38,56 triliun dolar Amerika Serikat. Angka tersebut terus meningkat seiring belanja pemerintah yang lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Sepanjang tahun fiskal 2026, sejauh ini pemerintah AS tercatat telah membelanjakan sekitar 602 miliar dolar Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan pendapatannya. Musk juga menyoroti besar beban bunga utang pemerintah, di mana menurutnya pembayaran bunga utang nasional kini telah melampaui anggaran militer Amerika Serikat yang mencapai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Ya, pemirsa, beban utang global terus meningkat dan kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, satu negara menjadi sorotan utama, yakni Amerika Serikat. Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar dunia, beban utang Amerika kini tak hanya menjadi isu domestik, tapi juga berubah menjadi risiko global. Seberapa besar sebenarnya utang Amerika dan mengapa kondisi ini mulai dianggap berbahaya? Kita mulai dari peta utang dunia saat ini dan kita akan bahas dalam utang Amerika membengkak ancam ekonomi dunia. Kita akan bahas di slide yang pertama dulu, pemirsa. Ya, sebentar. Nampaknya kita belum bisa memunculkan data-datanya, pemirsa. Seperti yang kita ketahui, memang pemirsa, untuk beban utang global kembali mencetak rekor tertinggi. Yang kita ketahui, Amerika Serikat memang menempati posisi teratas sebagai negara dengan utang terbesar di dunia mengacu pada data Bank for International Settlements kuartal pertama tahun 2025, di mana total utang non-rumah tangga dunia mencapai 150 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 2.479 kuadriliun rupiah. Angka ini memang meningkat hampir 6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana lonjakan utang terjadi saat produk domestik bruto global 2024 diperkirakan hanya sekitar 111 triliun dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang semakin lebar antara besarnya utang global dan kapasitas ekonomi dunia. Jika di total hanya dari 10 negara terbesar saja, ini datanya pemirsa saya hadirkan ada 10 grafis negara dengan utang terbesar. Ini bisa dikatakan dari 10 negara terbesar ini sudah menyumbang lebih dari 127 triliun dolar Amerika Serikat atau hampir 85% dari total utang global. Pendorong utama kenaikan utang ini pun cukup beragam. Mulai dari kebutuhan belanja negara pasca pandemi COVID-19, kenaikan anggaran pertahanan di mayoritas negara-negara besar di tengah memanasnya geopolitik global, hingga stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh setiap pemerintahan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negaranya yang sedang melambat. Prancis dan Inggris kita ketahui emang masing-masing ini menempati peringkat yang ada di 4 dan juga 5, pemirsa, di mana masing-masing utangnya ada di 6,5 triliun dolar Amerika Serikat dan 6,3 triliun dolar Amerika Serikat. Jerman pun menyusul dengan utang sekitar 4,7 triliun dolar Amerika Serikat, diikuti oleh Kanada dan juga beberapa negara-negara lainnya, di mana China juga menempati peringkat kedua dengan total utang 29,1 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara di puncak daftar, Amerika Serikat mencatat total sekitar 58,8 triliun dolar Amerika Serikat, pemirsa, setara hampir 39% dari total utang di seluruh dunia. Dan kita juga akan melihat data-data apa lagi yang bisa saya sampaikan untuk Anda untuk membahas seperti apa utang pemerintahan Amerika Serikat. Ini adalah utang pemerintah Amerika Serikat dalam dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal dari tahun ke tahun, dari tahun 2006 hingga sampai tahun 2026, pemirsa. Lalu, angka ini memang mencerminkan total utang keseluruhan ekonomi Amerika Serikat mulai dari pemerintahan
sektor usaha hingga rumah tangga. Namun saat fokus dipersempit pada utang pemerintah federal saja, gambaran risikonya menjadi lebih tajam. Di titik inilah tekanan fiskal Amerika Serikat mulai terlihat lebih jelas, di mana utang nasional pemerintah Amerika Serikat kini telah menembus 38 triliun rupiah pemirsa, dan atau setara 641.820 triliun rupiah, dan berada di kisaran 100% terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini memang memicu kekhawatiran karena pertumbuhan utang dinilai berpotensi melampaui laju pertumbuhan ekonomi, dan peringatan ini disampaikan Committee for a Responsible Federal Budget, lembaga pengawas fiskal non-partisan. Jika menurut mereka kenaikan utang nasional terus berlanjut tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi yang memadai, Amerika Serikat berisiko menghadapi krisis fiskal yang dapat menekan standar hidup masyarakat serta memberi dampak luas bagi stabilitas ekonomi global. Dan sekali lagi saya highlight di sini pemirsa, ini hitungannya. Di sini grafisnya 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan hingga sampai tahun 2026. Lantas dengan posisi utang tersebut, kita akan paparkan lagi pemirsa rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB. Jika kita katakan memang utang pemerintah yang besarnya sudah setara dengan total ukuran ekonomi Amerika Serikat, Lembaga Pemantau Fiskal Committee for a Responsible Federal Budget atau CRFB menilai kondisi fiskal ini berada di jalur yang tidak sehat dalam jangka panjang, di mana ia menegaskan pemerintah Amerika tetap harus menekan defisit anggaran agar beban utang tidak terus membesar. Namun langkah pengurangan defisit ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kebijakan harus dirancang hati-hati dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika pengetatan fiskal dilakukan secara mendadak, dampaknya bisa memicu guncangan ekonomi yang lebih besar baik Amerika Serikat maupun global. Dan grafis ini sekali lagi pemirsa menunjukkan rasio utang terhadap Amerika Serikat terhadap PDB, di mana tahun 2005 sebelumnya di kisaran sini pemirsa, kita bisa melihat bahwa berada di kisaran 60% dari PDB. Sementara itu bergeser meningkat terus hingga sampai akhirnya di tahun 2024 atau 2025 rasionya di 124% dari PDB. Artinya ukuran Amerika ekonominya ini masih jauh lebih besar dibandingkan dengan utangnya pada saat sebelumnya, dan sekarang ini justru semakin terus meningkat pemirsa. 6 skenario krisis utang Amerika Serikat pemirsa, ini dia skenario-nya seperti apa, karena memang CRFB memetakan 6 skenario ini krisis jika jalur utang Amerika Serikat tidak berubah. Risikonya mulai dari krisis keuangan pemirsa, lonjakan suku bunga menekan pasar obligasi dan memicu risiko guncangan di sektor perbankan. Anda bisa membacanya pemirsa. Di sini ada juga skema krisis inflasi, ada juga krisis austeritas atau pemangkasan belanja dan kenaikan pajak dilakukan secara cepat. Lalu ada krisis mata uang, di mana dolar Amerika Serikat melemah tajam, krisis gagal bayar, pemerintah gagal memenuhi kewajiban utang, dan berpotensi membekukan pasar keuangan global, dan krisis gradual atau utang tinggi menekan pertumbuhan dalam jangka panjang dan menurunkan standar hidup secara perlahan. Inilah pemirsa, kira-kira seperti apa skenarionya yang ada. Sehingga memang kalau kita ketahui, itulah yang terjadi terhadap Amerika Serikat, di mana kita mengetahui kalau utang terus dibiarkan, resikonya bukan hanya untuk Amerika, tapi untuk ekonomi dunia. Dan data-data ini menjadi pengingat bahwa utang bukan sekedar angka di atas kertas. Saat beban utang tumbuh lebih cepat dari ekonomi, resikonya perlahan namun pasti menekan pertumbuhan dan mempersempit ruang gerak kebijakan dan meningkatkan potensi krisis bukan hanya untuk Amerika, namun juga untuk dunia. Dan pemirsa, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi terkait pemerintah yang menghentikan sejumlah insentif kendaraan listrik sejak akhir tahun 2025. Di saat yang sama, penjualan otomotif nasional belum kembali ke level normal di atas 1 juta unit. Di tengah tekanan daya beli, perubahan kebijakan, dan transisi teknologi, kemana arah industri otomotif Indonesia bergerak? Usai jeda, kami akan membahasnya bersama dengan Alexandra Baru, CEO PT Sokonindo Automobile dalam segmen khusus Industri 360. Tetaplah bersama kami. Ratusan produsen otomotif